A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan dibaca pula. Setelah doa ini ada lagi bacaannya. Dibaca pula doa bagian bagi orang yang setelah mengerjakan salat fardu subuhnya, amalan doa bagi orang yang suluk, bagi orang yang salik menjalani jalan akhirat. Apa doanya? Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li. As'aluka khashyatuka fil ghaibi wasyahadati wa kalimatul adli fil ridha wal ghadabi wal qasdi fil ghina wal faqri wa ladhatin nazari ila wajhika wa syauqi ila liqa'ika wa a'udzu bika min mudarratan wa fitnatan mudillatan. Itu doa dibaca. Allahumma bi'ilmikal ghaibi wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li. As'aluka khashyatuka fil ghaibi wasyahadah wa kalimatul adli fir ridha wal ghadabi wal qasdi fil ghina والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. Artinya, hai Tuhanku, dengan berkat ilmumu yang gaib dan dengan kudratmu, kuasamu atas segala makhluk, dibaca doa ini artinya, ya Allah, ya Tuhanku, berkat daripada ilmumu, pengetahuan ilmumu yang gaib, dan berkat juga dengan kudratmu ya Allah, itu yang baca, atas segala makhluk yang engkau berikan. Apa dia doanya? Nah, ini diminta doanya. Hidupkan olehmu akan daku selama ada hidup itu baik bagiku. Kalau aku memang hidup ini ya Allah, berikanlah kehidupan yang baik. Dan matikan olehmu akan daku selama ada mati itu baik bagiku. Aku mohonkan akan dikau, akan takut akan dikau di dalam gaibku. Walaupun aku jauh ya Allah, maka tanamkan di dalam hatiku ini rasa takut kepadamu ya Allah. Walaupun jauh. Kalau orang yang dekat kepada Allah, dia takut. Kalau aku lupa jauh daripadamu ya Allah, maka jadikan aku menjadi orang yang takut kepadamu ya Allah.
dan di dalam hadirku, baik dalam jauh maupun sekarang ini. Dan aku pohonkan akan dikau akan perkataan yang adil di dalam ridha dan di dalam marah, dan aku menyengaja pada pertengahan di dalam kaya dan fafa dan lezat melihat kepada zatmu, dan akan syauq rindu kepada mendapati akan daku, dan aku meminta peliharakan dengan dikau daripada kesakitan yang memberi mudarat, yang memberi bahaya, dan fitnah yang menyesatkan. Ini doanya, doa yang kita bacakan, yang kita amalkan bila ingin kita mengumpulkan doa-doa kita pada yaitu pada subuh ini dijadikan wirid. Jadi kita sudah ada modal. Bila level sudah naik kita, iman naik, ya bacanya. Dalam doa ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat ilmu Allah, kudrah Allah, ya, ilmu Allah yang gaib, dan daripada kudrah Allah yang diberikan kepada segala makhluk, kita minta kepada Allah. Maka ini kan ada berkat ini semuanya. Maka setiap kali kita tidak beramal, tidak berdoa, maka katakan itu bahasanya dengan berkat amal soleh, dengan berkat ini ya Allah, dengan berkat si fulan ya Allah. Ini langsung kepadamu, kepada Allah. Ya Allah, dengan berkat ilmumu dan kudrahmu, dengan berkat kudrah dan iradah, kita bisa hadir di majelis ini. Dengan berkat Allah yang bersifat kudrah dan bersifat kehendak, Allah hadirkan kita di dalam salat subuh ini. Nah, kalau sudah kita katakan dalam berkat itu apa yang kita minta, maka doa di sini mengatakan bahwasannya hidupkan aku olehmu selama aku ada hidup itu baik. Minta kepada Allah. Jangan hidup ini tak ada kebaikan-kebaikan saja. Selama hidupnya ini, jangankan untuk dia daripada membawa orang kepada kebaikan, dirinya saja dia enggak minta baik. Setidaknya ya Allah, jadikan diriku ini ya Allah dapat kebaikan terus, dapat kebaikan terus. Selama itu kalau hidup. Kemudian ya Allah, jadikanlah matiku ini, jadikan olehmu matikan aku selama itu mati itu baik. Maka kan mati orang kan ada yang berbeda-beda. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita husnul khatimah. Kita ulang-ulang baca doa itu. Kita bermohon kepada Allah. Kita minta kepada Allah kalau memang itu hamba diwafatkan ya Allah, maka wafatkanlah dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik itu macam mana wafatnya itu? Bisa jadi dia dalam keadaan ibadah, bisa jadi dia itu dalam keadaan baca Quran, bisa jadi dia itu membaca zikir. Dalam keadaan baik yaitu ya Allah membaca kalimat la ilaha illallah. Maka itu baik itu. Ini jangan udah mati nyusahin orang, dan juga tidak ada amalan-amalan yang mengantarkan kebaikan-kebaikan dalam keadaan yaitu akhir hayat. Kalau orang yang terbiasa dia di dalam kehidupannya itu baik, dalam kehidupannya amalan-amalannya itu baik, pasti itu akan membawa kepada kematiannya. Terniang, Pak. Kalau dia itu amalannya la ilaha illallah, itu matinya pasti akan la ilaha illallah. Terniang gitu. Tidak perlu kita ajarkan, cuma kita ngingatin aja, dia sudah terniang tuh. La ilaha illallah.
Kalau ada dia zikirnya la ilaha illallah, itu terniang, itu baik itu. Kalau ada orang yang terniang, terbayang daripada amalannya, maka terbayang dia itu dalam keadaan baca Quran, itu baik-baik. Makanya di sini minta kepada Allah, matikan aku ya Allah, yaitu dalam keadaan baik. Kalau tadi hidupkan dengan penuh kebaikan selama itu hidup, dan matikan pula ya Allah selama itu mati baik. Dua-dua baik. Nah, jadi amalan hidup, amalan mati itu terniang. Orang yang biasa ngaji itu terniang, terbayang tuh ngaji aja tuh. Orang yang salat dia terbayang gitu, Pak. Orang yang terlalu semangat, orang yang naik itu sampai belajar baca Quran, Pak. Itu jangan sampai terbawa tidur tuh, bahkan ngigau bisa. Dia belajar baca Quran, ya. Dia baca Quran mengulang-ulang, sampai tidurnya pun dia baca Quran. Padahal enggak sadar. Kenapa? Karena terniang baginya. Nah, begitu akhir hayat. 2. Yang ketiga, ya Allah, takut akan Dikau. Aku mohon kepadamu ya Allah, rasa takutku, rasa takut akan Dikau di dalam gaibku dan dalam hadirku. Mana gaibnya, Pak? Mana aja gaib ini? Bukan tak nampak, ya. Gaib. Aku mohon kepadamu ya Allah, tanamkan rasa takut di dalam diriku ini kepadamu dalam keadaan gaib dan dalam keadaan hadir. Tanamkan ya Allah, dengan berkat kudrat dan iradah, dengan berkat ilmu dan kudratmu, aku mohon kepadamu ya Allah, tanamkan rasa takut. Rasa takut ini tinggi, sampai Imam Al-Ghazali itu mengarangkan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu khauf, tapi disertakan dengan roja dan khauf, harap dan rasa takut. Nah, dalam keadaan gaib dan dalam keadaan hadir. Dalam keadaan gaib itu apa? Nah, sekarang ini hadir ini. Kita ini dalam keadaan hadir. Dalam keadaan gaib, dalam keadaan lalai. Walaupun lupa jauh daripadamu ya Allah, gaib dari mana, tetap ada tertanam rasa takut kepadamu ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Dan kemudian diminta lagi, aku pohonkan akan Dikau akan perkataan yang adil di dalam ridha dan di dalam marah, dan aku menyengajakan pada pertengahan di dalam kaya dan fafa dan lezat, yaitu melihat kepada Zatmu. Ini permohonan yang sangat tinggi ini. Dan mendapatkan kerinduan supaya bisa dapat melihat Zatmu. Dan lindungilah aku ya Allah daripada Dikau kesakitan yang mudarat dan fitnah yang menyesatkan. Nah, ini doa bagi orang yang hendak mencari amalan-amalan yang baik. Minta itu kepada Allah. Itu doa kita supaya kita ditanamkan rasa takut kita. Dan kemudian dibaca doa lagi. Allahumma zayyina bi zinatil imani. Allahumma zayyina bi zinatil imani. Waj'alna hidata muhtadin. Waj'alna hudatan muhtadin. Hai Tuhanku, perhiasi olehmu akan kami dengan perhiasan iman, dan jadikan olehmu akan kami petunjuk yang memberi petunjuk, dan jadikan olehmu akan kami petunjuk yang memperoleh petunjuk. Nah, doa kita ini minta apa nih? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
hiasi di dalam diri kami ini ya Allah dengan perhiasan iman, zinatul iman, zinatul iman, dengan perhiasan iman. Karena iman itu yang utama. Iman itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditanamkan iman ya Allah, maka berikanlah kepada kami ya Allah hidayah-Mu, petunjuk. Beri petunjuk itu hudan, hidayah dan hudan. Ada sinyal-sinyal, itu namanya muhtadin. Itu namanya muhtadin ya. Hudan, saya kasih hidayatun, hudan, muhtadun, muhtadina. Nah, kalau hidayah ini adalah satu petunjuk, kalau hudan ini adalah banyak petunjuk. Banyak petunjuk. Jadi yang kita minta ini bukan hidayah ini, tapi ini kita minta banyak petunjuk. Kalau ini cuma satu. Kalau muhtadun ini orangnya, orang yang memperoleh petunjuk. Ini jamaknya, orang-orang yang memperoleh petunjuk. Makanya yang kita kaji dalam kitab fikihnya apa? Sabilal muhtadin, jalan orang-orang yang memperoleh petunjuk. Jadi kalau kita ngaji kitab Sabilal itu kita dapat petunjuk ibadah yang benar bagaimana. Kenapa tidak pakai Sabila ini? Kenapa pakai Sabila dia? Kenapa tidak pakai siratal muhtadin, syari'ul muhtadin? Ini beda ya. Kalau Sabila ini apa? Jalan. Dahulu tidak tahu, kemudian dia baca kitab ini menjadi tahu. Makanya Sabila. Enggak kita pakai sirat ini. Tidak dipakai oleh musannif pakai sirat. Sirat kan jalan juga. Tapi jalannya itu jalan lempang, jalan lurus, lebar, yang enggak mundur. Memang dia sudah tahu ini. Dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi kalau ini tidak, kebingungan. Kebingungan. Beda lagi dengan jalan yang seperti ini. Syari'un. Syari'un ini artinya jalan juga. Tapi jalannya apa? Jalan yang berkelok-kelok, bergang-gang. Jadi kalau membuat kita jalan ini dengan pakai bahasa Arab, ini namanya jalan asy-syari'un. Asy-syari'un ini jalan. Ketika ada orang tanya jalannya, oh terus belok, kemudian belok kanan lagi, belok kiri lagi. Jadi orang yang tanya bingung jadinya. Jadi kalau dibuat ini jalan kitab Syari'ul Muhtadin, ini jalan membingungkan untuk dapat petunjuk. Jadi makanya cocok Sabila atau Sabilul Muhtadin adalah jalan yang dahulu tidak tahu, sekarang tahu untuk memperoleh petunjuk. Nah, ketika dalam doa ini pertama adalah iman. Hiasi diriku ya Allah, hiasi diriku dengan iman. Iman. Pertama ini adalah iman yang penting. Dan jadikan aku yaitu menjadi orang-orang yang memperoleh petunjuk. Nih, ya. Petunjuk itu tahu Pak. Ada jalan kita seperti ada orang berjalan menuju kemari.
ini jalan A, ini jalan B. Nah, dari sini dia berjalan. Beda. Ini jalan sini dia. Nah, ini namanya jalan petunjuk. Ini hidayahnya. Ketika kita tidak menuju kepada C, jalan C. Ketika kita tidak menuju ke jalan C, kita menuju ke jalan C. Kita rame-rame mau ke pantai, jalan C. Udah. Setelah di sini kita tidak mau berziarah ke makam para wali, berziarah kita. Kemudian di sini banyak pengajian menuntut ilmu. Kita dah tahu nih. Begitu kita tanya jalan ini kemana? Oh terus saja, gampang nih. Nah kita pergi. Kira-kira ketika kita pergi mau jalan yang ke A atau ke B? Pasti jalan ke C kan? Udah cari jalan, maka yaitu kita belok kemari. Tapi bila kita jalan ini menuju ke C ini dengan benar, ini namanya hidayah. Petunjuk ini. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Tinggal kita berangkat ke sana, udah sampai ke sana, itu namanya yaitu muhtadin. Muhtadin. Paham ya? Kalau sudah nampak jalan itu, dengarkan azan, itu sinyal udah ada itu, udah petunjuk itu. Hayya 'alas shalah. Nah, tinggal kita mau berangkat apa enggak. Peta sudah ada, jalan sudah ada, mau berangkat ke sini atau tidak. Bila masuk dia dalam satu majelis ini, majelis ilmu, masjid, ibadah, kemudian dia amalan-amalan lain, baca Al-Quran, maka bila dia masuk ke dalam sini, ini namanya taufik ini. Udah? Nah, jadi maka minta banyak, ya Allah berikan kepada hiasi diriku iman ini ya Allah. Kalau sudah iman sudah tertancap, ya Allah berikan petunjuk yang mana mengantarkan hamba untuk mengenalmu, untuk dapat beribadah. Petunjuk kita kan banyak udah sekarang ini. Di mana-mana sudah dapat petunjuk kita. Cuman untuk melangkah ini taufik Allah belum dapat. Bergerak seseorang, duduk orang, maka yaitu muncul daripada ketaatannya. Bila dia melakukan ini, maka kita minta. Nah, jadi oleh karena itu iman dan muhtadin ini kita minta. Kalau sudah dihiasi iman, kalau Bapak sudah dihiasi iman, belajar ini nanti akan dapat muhtadin ini, memperoleh petunjuk. Kalau sudah dapat memperoleh petunjuk, sudah mendapatkan sinyal, nah ini arah-arah jalan, tinggal mengamalkannya. Nah, mengamalkan itu disebut dengan taufik namanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan inayahnya serta taufik. Maka di ujung orang yang bawa acara atau penutupnya dibacakan apa? Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup lah ni. Itu kan taufik dan hidayah, minta itu. Ketika saat itu berbuat taat itu. Nah, jadikanlah hidayah-hidayah yang mana engkau berikan itu ya Allah kepada memberi petunjuk. Beri petunjuk kepada kita jalan yang benar. Hiasi iman wa ja'alna hudatal muhtadin, dan jadikan olehmu akan kami petunjuk yang memberi petunjuk. Nah, jadi amalan-amalan, sinyal-sinyal, jalan-jalan sudah ada, tinggal orang nak mau melangkah saja. Mengapa dia tidak mau? Oh, katanya belum dapat hidayah. Bukan enggak dapat hidayah, hidayah sudah ada. Bukan enggak dapat hidayah, hidayah sudah ada. Dari grup sudah ada, dari medsos sudah ada. Itu kan hidayah itu semua tuh. Petunjuk itu. Di pengajian sudah ada, majelis sudah ada, masjid sudah ada. Itu sinyal udah. Adzan terdengar, tinggal dia melangkahnya saja.
Dapat enggak petunjuk itu? Nah, petunjuk sudah ada, cuma belum diraihnya. Belum diraihnya. Bila dia sudah merasakan nikmat itu yang apa yang dia raihkan, maka muncul naik daripada taufiknya. Kalau sudah dia merasakan taufiknya itu, dia melakukan ibadah, muncul rasa hatinya khauf, rasa takut. Inayahnya muncul lagi. Inayah itu apa? Inayah itu merasa diperhatikan Allah. Dalam keadaan gaib, dalam keadaan hadir, dia tetap merasa diperhatikan oleh Allah. Dia tak peduli orang manusia memperhatikan, Allah yang dia merasa. Walaupun di rumah dia, kemudian menuju kemari, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ya. Mengapa kita selalu minta hidayah? Nah ini dia. Mengapa kita selalu minta hidayah? Padahal kita sudah minta di salat hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berulang-ulang kita minta hidayah. Kenapa? Iman seseorang itu kadang-kadang tak terhiaskan. Imannya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Makanya dalam solat itu, baik solat wajib, solat sunat, kita mintakan kepada Allah. 17 kali, yaitu kita minta itu. 17 rakaat itu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sampai-sampai di dalam kunut kita pun kita minta hidayah. Ada kan? Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjukku kepada kami. Minta hidayah juga. Berulang-ulang kita minta hidayah. Di situ dia, mengapa kita selalu minta hidayah berulang-ulang? Karena iman kita ini kadang naik, kadang turun. Pulang belum tentu lagi iman naik. Petunjuk lagi. Hidayah lagi. Hiasi iman ini. Kemudian dibaca doa ini lagi setelah mendapat minta supaya petunjuk Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaibat dunya wal akhirah. Ini dibaca. Boleh dibaca. Malam boleh baca. Di dalam solat juga boleh baca. Di dalam ba'da solat ya, dalam doanya setelah solat juga boleh baca. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa minal jannati wa min ta'atika jannatak. Wa min ta'atika ma tuballighu bihi jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wal akhirah. Masaibat dunia itu tertimpa dunia dan akhirat. Minta kepada Allah. Apa yang minta doa? Coba. Ya Tuhanku, bagikan olehmu bagi kami daripada takut akan Dikau yang mendindingi dengan Dia antara kami dan antara berbuat maksiat akan Dikau, dan bagikan olehmu bagiku daripada berbuat taat akan Dikau. Kasih kepadaku ya, bagikan kepadaku ya Allah senantiasa berbuat taat, yang menyampaikan kami dengan Dia akan syurga Engkau, dan bagikan olehmu bagi kami daripada yakin yang menyenangkan dengan Dia atas kami ketika kena bala di dalam dunia dan kesusahan dunia dan akhirat. Minta doa itu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika min ta'atika. Minta kepada Allah. Di antara kita adalah yaitu di antara maksiat dan dia di antara maksiat. Palingkan ini ya Allah. Ya Tuhanku, berikan kepada kami, bagikan kepada kami daripada takut akan Dikau, mendindingi dengan Dia antara kami daripada antara berbuat maksiat akan Dikau. Antara dengan Dia
dengan engkau, berikan kepada kami rasa takut pada engkau, apa yang memalingkan dengannya sesuatu itu di antara kami dan di antara maksiat amalan itu. Atau bagikan kepada kami ya Allah. Ini dia. Bagikan kepada kami ya Allah antara amal dan maksiat. Bagikan kepada kami antara sesuatu itu daripada amal dan maksiat ini. Jangan sampai terdindingkan ini ya Allah. Amal ini terdindingkan. Saat kita hendak berbuat amal karena ada maksiat. Saat kita hendak berbuat amal ada maksiat. Ini terdindingkan ya Allah. Walaupun kami menjadi orang yang bagi orang-orang yang bermaksiat, tapi jangan sampai kami tidak dapat beramal ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ada yang baca maksiat atau ma'asik. Yang kemudian dibaca lagi wa minal jannati wa min ta'atika jannatak. Dan jadikan pula bagikan kepada kami ini ya Allah, apa dia bagikan daripada ketaatan, apa yang menyampaikan kami ke surga. Satu, minta ketaatan. Taat yang kita lakukan ini, jadikan taat, bagikan kepada kami satu ketaatan yang menyampaikan kami untuk ke surga. Nah, jadikan niatkan bagi kita nih amalan yang kita buat ini, jangan terdindingkan ya Allah. Amalan yang kita buat. Ketika kita berbuat taat, maka taat ini mengarah kepada surga. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Yang ketiga, apa yang kita minta lagi kepada Allah, yaitu ya bagikan kepada kami ya Allah daripada berbuat taat akan Dikau yang menyampaikan kami dengan akan surga, dan bagikan olehmu bagi daripada yakin. Yakin. Yang keempat, yakin. Yakin seseorang itu dalam apa dia? Dalam menyenangkan, menyampaikan. Yakin daripada menyenangkan dia atas kami ketika kena bala. Yakin. Baik dia itu ada yang tertimpa dia itu bala dunia, dan kemudian bala akhirat yang tertimpa. Wa minal yaqini ma tuballighur bihi. Yakinnya ini masaibat dunia wal akhirah. Berikan kepada kami yakin bahwasannya setiap kali Engkau berikan kepada kami bala musibah yang tertimpa kami di akhirat, di dunia dan di akhirat, Engkau melipat gandakan pahala kami. Itu yakin Allah akan balasnya yang lebih baik. Jadi untuk menanamkan rasa yakin ini yang berat ini. Menanamkan rasa yakin. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wal akhirah. Dan daripada keyakinan yang menyenangkan dengan dia amal ini, yang kita lakukan ini, yakinkan ini amal ini. Yang mana amalan ini ketika kami dalam keadaan tertimpa musibah, bala di dalam dunia dan kesusahan dunia dan akhirat, apa yang kita tanamkan? Keyakinan. Keyakinan yang tertancap di dalam hati kita apabila tertimpa musibah dunia dan tersimpa daripada akhirat. Ini tanamkan. Amal kami, solat kami, baca Quran kami, sedekah kami, jangan terdindingkan dengan maksiat yang kami lakukan ini Allah. Walaupun diri maksiat, tetap terus berbuat amal. Dan taat kami ini menjadikan kami untuk sampai ke surga. Dan keyakinan yang mantap, walaupun tertimpa musibah kepada kami dunia, walaupun tertimpa musibah di akhirat, kami tetap kepadamu ya Allah keyakinan ini. Nah, ini doa yang dibacakan doa. Masih panjang lagi ini.
Tidak membacanya aja banyak cobaan. Berhari-hari ini baca doanya. Gimana kalau kita ngamalinnya nih? Ya? Gimana dengan mengamalinya lagi nih? Mungkin 1 hari aja sudah ada bacanya panjang. Nah, ini tergantung keyakinan seseorang. Yakin dia mengamalkan ini, yakin dia Allah akan memberikan pahala baginya, baru dia nanti akan jalan. Baik. Setidaknya kita sudah dapat amalan ibadah untuk mendalami isi doa itu semakin mantap. Yang kita minta itu ini loh. Kadang-kadang kan kita minta doa, nggak tahu apa yang diminta kan. Apa yang dimintakan. Imam tuh baca ini apa? Udahlah amin aja lah. Itu terserah daripada orang yang doakan. Diri kita pun doa pun nggak tahu apa yang kita bacakan. Ya kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia masih ada kok. Boleh kita dengan bahasa Indonesia. Baik, satu lagi. Allahumma imla'a minka hayatan wa qulubana minka khaufan wa askana fi nufusina min 'azamatika ما تزلل به جوارحنا لخدمتك واجعلنا اللهم أحب إلينا ممن سواك واجعلنا أخش لك ممن سواك. Hai Tuhanku, penuhi olehmu akan muka kami malu daripadamu. Malu. Penuhi di wajah kami ini malu kepadamu ya Allah. Malu kami enggak bisa dapat beribadah. Malu kami ya Allah tidak dapat bisa melihat zatmu. Malu kami ini ya Allah selalu menampakkan maksiat kepadamu. Malu kami ini ya Allah. Jadi malu, wajah kita ini malu. Malu tak dapat beramal. Dan penuhi olehmu akan hati kami daripadamu akan takut. Rasa takut di dalam hati harus ada. Tanamkan di dalam hatinya itu penuh rasa khauf, rasa takut. Dan tetapkan olehmu di dalam diri kami, mana ditetapkan? Yakni dalam hati kami, daripada membesarkan akan dikau. Di dalam hati kita ini kita tanamkan apa? Ta'zim, yaitu rasa di dalam hati kita ini rasa mengagungkan Allah. Rasa takut ada, mengagungkan Allah. Ini ditanamkan di dalam hati kita. Dan hinakan olehmu dengan dia akan segala anggota kami. Ketika kami mengagungkan engkau ya Allah, diri anggota kami ini merasa hina. Nah, jangan pula kita merasa agung di hadapan Allah, tidak, merasa hina. Karena berkhidmat akan dikau. Ada khidmat ya, beribadah. Khidmat itu beribadah kepada Allah. Kita salat, kita baca Quran, jangan merasa kita itu lebih baik daripada Allah. Jangan merasa kita itu mulia, tidak. Malah merasa hina kita. Yang agung itu kita di dalam hati kita itu adalah Allah. Dan jadikan dikau ya Allah terlebih kasih kepada kami daripada mereka yang lain daripadamu. Tidak ada yang lebih kami cintai kepada di dunia ini kecuali engkau ya Allah. Dan jadikan di dalam hati kami ini sesuatu yang mana yang paling kami cintai hanya engkau ya Allah, tidak ada yang lain. Khusus kepadamu. Dan jadikan kami berlebih-lebih takut bagimu daripada mereka yang lain daripadamu. Ketika kami mohon kepadamu ya Allah, rasa takut kepadamu ya Allah, tanamkan di dalam hati kami daripada orang-orang yang tak ada rasa takutnya kepadamu. Ini ketakutan yang ditanamkan, rasa khauf kepadanya. Ini ngaji kita ini kita harus tanamkan khauf kita, rasa takut. Gimana lah besok kau nggak bisa ngaji lagi? Gimana lah tak bisa lagi beramal? Udah putus, semua sudah hampa. Amalan tidak ada lagi. Nah, di sini yang kita takutkan. Apakah ini bisa menyelamatkan kita? Apakah ini? Kalau kita lihat dengan amalan ini kita berbuat baik, tapi yakin enggak? Nah, itu. Yakin enggak? Ya. Harus ada rasa keyakinan ini. Amalan taat kita ini dapat mengantarkan kita ke dalam syurga. Baik. Sampai situ doanya. Ini masih ada pertemuan lagi nih. Tuh.
sampai 215 doa. Panjang juga ya. Waduh, nengoknya aja udah lemas nih. Bagi orang yakin nggak peduli dia. Bagi yakin nggak peduli. Yang penting amalan, yang penting pahala. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan keyakinan oleh Allah untuk berbuat taat, mengantarkan kita untuk lebih baik, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Insyaallah masih ada satu hari lagi di kitab ini kita selesaikan doanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.